jangan galau, kita udah urus semuanya, oke? Tetap semangat, tetap gaspol. Gaspol ya teman-teman, tetap semangat ya. Ojo wedi ya. Ojo bingung. Ojo bingung ya, gaspol. Sip. Oke. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jiger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jiger di Mr. Crypto Channel. Siang hari ini Mr. Jiger akan update lagi berita terbaru dari robot trading ATG 5.0 ya teman-teman. Robot trading ATG 5.0 ini adalah robot trading fenomenal ya, yang memiliki member lebih dari 300.000. Jadi digadang-gadang ATG 5.0 robot trading ini adalah robot trading yang terbesar di Indonesia dan mungkin satu-satunya yang masih berjalan sampai saat ini. Jadi untuk mengetahui bahwa apakah benar ATG itu masih jalan, dapat kita lihat daily reportnya. Nah, di sini teman-teman di tanggal 4, nah di tanggal 4 terakhir dia trading ya, menghasilkan 1,99% profit ya, hampir 2%. Luar biasa. Dan di sini sekarang Sabtu Minggu libur karena pasar juga lagi libur. Dan apa berita terbarunya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pengumuman dari manajemen ya, seperti itu. Salam hangat kepada seluruh nasabah Pantera Trade yang kami hormati. Izinkan kami dari Pantera Trade memberikan klarifikasi tentang operasional withdraw ya. Jadi operasional withdrawnya itu dibatasi, terbatas hanya 1.000 dalam sehari ya teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa beredar luas informasi yang tidak benar mengenai isu withdraw. Kami dari Pantera Trade menekankan bahwa operasional withdraw saat ini berjalan normal seperti biasa ya. Itu kata mereka ya. Apabila saat ini mengalami kesulitan ketika melakukan order withdraw, hal tersebut terjadi dikarenakan over limit nasabah yang melakukan order withdraw, yaitu melebihi kuota order withdraw per hari ya. Jadi karena member semua berlomba-lomba ingin withdraw, akhirnya over capacity ya, seperti itu yang menyebabkan kadang-kadang webnya error ya teman-teman, seperti di video Mr. Jiger sebelumnya. Bisa kalian cek. Demi kenyamanan bersama, kami dari awal sudah menerapkan batasan kuota order withdraw per hari. Apabila sudah mencapai limit tersebut, maka kami tidak bisa melayani order withdraw lainnya. Kami dengan sepenuh hati akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah kami. Saat ini kami sangat berharap kepada seluruh nasabah untuk bisa bekerja sama menaati kebijakan limit order withdraw tersebut. Kami juga akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabah. Sebagai informasi tambahan, kami memberitahukan bahwa bagi nasabah yang sudah berhasil melakukan withdraw, bisa melakukan order withdraw lagi setelah 10 hari kerja sejak withdraw sebelumnya berhasil. Ya, jadi kalau sudah sekarang berhasil withdraw, lagi 10 hari baru bisa withdraw ya. Tetapi kalau tidak bisa withdraw, ya coba terus ya teman-teman untuk bisa dapat kesempatan withdraw. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih atas perhatiannya Pantera Trade ya. Seperti itu pengumumannya ya. Ya, kita harus sabar lagi ya, seperti itu. Dan kemudian setelah ini ada Zoom meeting ya teman-teman dengan owner, dan didapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Jadi Pak Wahyu owner yang mengatakan bahwa ATG tetap baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya masalah waktu saja
semuanya akan normal kembali ya. Seperti itu janji dari owner. Kemudian oleh founder Idaman Gea, dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada edukasi withdrawal dan deposit lewat cryptocurrency. Karena nanti proses withdrawal dan deposit akan melalui kripto dan bisa pilih platform lain yang tersedia di kripto dan lewat mana saja yang menurut Anda nyaman. Migrasi server New Pantera diperkirakan selesai tanggal 18 Maret 2022 ya. Mudah-mudahan saja itu benar ya. Jadi kita tunggu sampai 18 Maret ya teman-teman. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Pak Wahyu sedang menyiapkan sebuah gebrakan besar di dunia digital ekonomi bersama komunitasnya dan akan membungkam semua hoax yang ada di luar sana. Bahkan member pun Pak Idaman Gea yakin akan bersyukur sekali ya. Jangan termakan omongan hoax di sana karena itu hanya akan menjatuhkan mental dari diri Anda. Tetap percaya pada ATG karena ini real business dan direncanakan long life. Jadi dikatakan di sini mengapa WD cepat limited? Ya, karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyerang secara bersamaan bahkan mencapai 3,1 juta hits dalam 4 menit ya. Jadi mungkin Mr. Jigger kurang mengerti apa yang dimaksud dengan menyerang bersamaan 3,1 juta hit dalam 4 menit ini. Apakah ada orang-orang yang masuk ke dalam web ini secara bersamaan sejumlah 3,1 juta? Mr. Jigger sendiri kurang tahu ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa menggunakan robot untuk menyerang website dari ATG ya. Sehingga yang benar-benar membutuhkan WD itu terhalang. Jadi yang disalahkan saat ini adalah para penyerang ya, yang para penyerang dan menggunakan robot untuk menyerang website ATG. Mungkin bisa kita juga panggil dengan si kambing hitam. Berdasarkan data di bulan November dan Desember hanya 500-600 saja per hari yang melakukan withdraw. Dan pada tanggal 23 Februari menyentuh angka 900 orang. WD yang dibatasi itu benar nyata adanya dan dibayarkan oleh manajemen. Tidak ada unsur bahwa manajemen menipu atau akal-akalan, atau juga tidak ada dana untuk membayar WD member. Faktanya, member lebih senang untuk mengkompon dananya daripada WD rutin. Tapi karena isu di luar, mereka berbondong-bondong WD bersamaan karena panic attack dan ada juga penyusup yang menyerang website Pantera sehingga website menjadi berat. Hati-hati untuk menerima informasi di luaran sana, jangan sampai termakan hoax. ATG adalah rumah kita, jangan biarkan maling masuk, jangan termakan hoax yang akan menyakiti diri kita sendiri. Ya, seperti itu ya hasil meeting dari Zoom. Ownernya berkata ini baik-baik saja, kemudian foundernya berkata bahwa karena adanya penyusup yang menyerang website Pantera sehingga websitenya menjadi berat dan kadang-kadang error. Nah, kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman bagaimana pesan daripada ownernya ya. Kita lihat ya teman-teman kata-kata daripada. Oke teman-teman All Star, hari ini saya bersama bos kita nih ya, Bos Wahyu ya. Supaya kita tetap semangat, boleh sekitar apa nih Mas Wahyu bisa menyemangati kita nih tim-tim All Star nih. Oke, buat tim All Star jangan galau, kita udah urus semuanya. Oke, tetap semangat, tetap gaspol. Gaspol ya teman-teman, tetap semangat ya. Ojo wedi ya. Ojo bingung. Ojo bingung ya, gaspol. Oke. Thank you Mas Wahyu. Oke, jadi seperti itu arahan daripada owner ya. Ojo wedi, ojo bingung, tetap gaspol ya. Nah, sekarang tergantung teman-teman semua ya bagaimana menyikapi robot trading ATG 5.0 ini ya. Kalau Mr. Jigger masih 50-50 ya. Kenapa 50-50? Jadi melihat effort daripada ownernya untuk melegalkan ATG robot trading ini cukup diancungi jempol ya. Jadi dia sudah membuat exchange baru dan berusaha untuk legal di Indonesia ya. Tetapi dari segi legalitas ya memang masih ilegal saat ini ya. Kalau kita lihat dari Bapepti ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, dari
laman berita 1 ya, di mana Bapepti siapkan aturan aktivitas robot trading ya. Di sini dikatakan oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti Tirta Karma Sanjaya ya, bahwa jadi di sini dikatakan Tirta mengimbau agar aktivitas trading berjangka komoditi dan efek agar secepatnya mengantongi izin. Jadi itu sebabnya mungkin ya, walaupun mereka belum mengantongi izin lengkap, tetapi masih bisa jalan ya. Mereka masih mengadakan pendekatan kepada pemerintah untuk mendapatkan izin ya. Jadi dikatakan di sini bahwa aktivitas kegiatan trading yang berjangka komoditi atau efek atau saham harus mendapatkan izin dari Bapepti dan OJK, kata Tirta saat menjawab pertanyaan wartawan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, harus mendapat izin dari Bapepti atau OJK. Kalau nggak dapat berarti ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari legalitas ATG ini baru sampai di mana ya. Jadi kita bisa cek di sini ya teman-teman. Untuk legalitasnya, jadi legalitasnya itu mereka baru mengantongi izin dari Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia, kemudian penyelenggara sistem elektronik dari Menkominfo ya, seperti itu. Kemudian software ATG-nya juga sudah didaftarkan di HAKI ya, seperti itu. Hak kekayaan intelektual, izin usaha, mereka sudah memiliki izin usaha, Menkumham, nomor induk berusaha, NPWP, SIUP-L, legalitas produk oleh Balai Sertifikasi Elektronik Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ya, jadi legalitasnya baru itu saja ya teman-teman. Jadi belum mendapatkan izin dari Bapepti atau OJK. Nah, dalam hal ini karena mereka ditradingkan di produk berjangka komoditi, jadi harus mendapatkan izin dari Bapepti nantinya ya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan izin Bapepti itu Mr. Jigger rasa sangat susah ya, sangat susah nantinya, karena sesuai dengan seminar yang sudah dilakukan antara manajemen robot trading dengan pemerintah saat itu yang diwakili oleh OJK, Bapepti, SWI, APLI, di sebuah seminar fenomena robot trading dapat kita lihat kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia permasalahan dan rekomendasi perdagangan aset kripto dan robot trading saat seminar fenomena robot trading beberapa waktu lalu ya teman-teman. Nah, kita bahas di robot tradingnya saja ya teman-teman. Jadi di sini dikatakan masyarakat menemukan robot trading pada broker luar negeri yang ilegal. Jadi saat ini ATG menggunakan Lego Market yang merupakan broker luar negeri ya teman-teman. Perkembangan robot trading tidak diikuti dengan kecepatan regulasi. Ya benar ya, regulasinya belum ada sampai saat ini. Belum ada regulasi yang mengatur kegiatan robot trading. Tingkat edukasi masyarakat mengenai robot trading belum memadai. Adanya penipuan berkedok investasi ilegal. Jadi benar sekali ya, banyak sekali penipuan yang berkedok robot trading, menghimpun dana masyarakat, setelah itu dibuat scam. Wow, luar biasa ya para penipu-penipu itu mengumpulkan dana masyarakat. Oleh sebab itu, sekarang pemerintah sangat gencar membuat suatu edukasi ya seperti itu, baik oleh OJK, Bapepti dan Polri ya. Mereka mengatakan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi berinvestasi di sebuah platform robot trading. Nah, kemudian rekomendasi dari pemerintah seperti apa ya? Di sini dikatakan bahwa pemerintah menyusun peraturan mengenai perdagangan robot trading sebagai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Menyusun peraturan mengenai robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Kemudian dalam hal perubahan peraturan sulit dilakukan, maka bisa dibentuk regulatory sandbox ya. Jadi ini harapan terakhir ya, regulatory sandbox ya, untuk menemukan antara pemerintah dan pengusaha robot trading ya, seperti itu diatur nanti dalam regulatory sandbox ya. Jadi apa itu regulatory sandbox? Dikatakan di sini adalah suatu mekanisme untuk pengujian, menilai keandalan proses bisnis, model bisnis dan tata kelola sebuah bisnis ya teman-teman.
Dan tujuannya dibentuk ini adalah sebagai sarana untuk mempertemukan para pengembang robot trading dengan regulator. Ya, jadi nanti di sana akan ada diskusi-diskusi ya antara pemerintah dan sebagai regulator dan pengusaha robot trading. Kemudian mereka akan melakukan identifikasi dan observasi terhadap resiko penggunaan robot trading baik oleh pialang berjangka maupun masyarakat yang memiliki kapabilitas ya. Jadi kalau seumpamanya ATG siap masuk dalam mekanisme regulatory sandbox ini, dia harus bersedia di uji coba ya, seperti itu diidentifikasi oleh pialang yang berlisensi ataupun masyarakat ya, yang akan mengetes apakah ini beneran bisnis real, trading real. Begitu juga untuk mengetes ketahanan aplikasinya, apakah nanti mudah kena scam atau tidak ya, seperti itu. Apakah mudah kena hack atau tidak. Jadi nanti akan diuji ya. Nah, setelah itu baru bisa dikeluarkan izinnya ya, setelah melalui proses ini. Dan kemudian regulatory sandbox ini juga bertujuan untuk menutup peluang penyalahgunaan izin aset kripto atau robot trading untuk penipuan investasi ya. Jadi pada saat penggojolokan itu nanti akan ketemu ya, apakah benar ini investasi yang benar atau investasi bodong ya. Pastinya nanti akan ketahuan kalau mereka sudah diuji coba. Dan kemudian dengan regulatory sandbox ini juga akan meningkatkan literasi aset kripto dan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi ya. Jadi ini diharapkan nanti dengan regulatory sandbox ini juga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap aset kripto ataupun robot trading ya, seperti itu ya teman-teman. Dan mekanismenya ya, untuk kalian bisa ketahui, jadi cukup lama ya, jadi sampai 1 tahun ya, durasi pengujiannya paling lama 1 tahun ya. Jadi tidak gampang ya, baru mengajukan sudah dapat izin ya, seperti itu. Tidak seperti itu ya, harus mengarungi serentetan tes uji coba ya. Baik oleh pialang yang berlisensi ataupun masyarakat yang mempunyai kapabilitas ya. Jadi uji cobanya pun ada 3 tahap, yaitu pendaftaran, perbaikan, dan rekomendasi. Jadi penyelenggara yang direkomendasikan mendapatkan status terdaftar ya. Jadi seperti itu ya. Setelah bisa direkomendasikan oleh pialang yang memiliki lisensi, jadi baru nanti akan mendapatkan status terdaftar. Nah, setelah mendapatkan status terdaftar, baru mereka bisa membentuk asosiasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Proses masih panjang ya dan berliku. Jadi tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya, karena ini masalah yang riskan menyangkut investasi berjangka komoditi ya. Jadi Bapepti harus benar hati-hati ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa Mr. Jeger sampaikan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu berhati-hati dalam berinvestasi. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger. Like, komen, dan subscribe. Bye-bye.